Hai, perkenalkan nama saya Stefanus Setian Merdeka Putra dari PIT 2011-1926 dari kelas 3 D4 Teknik Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan tentang lab project yang telah saya buat, yaitu tentang serial communication pada mata kuliah praktikum sistem embedded 1. Jadi saya akan menjelaskan dari ketentuan projectnya. Di sini terdapat dua project. Yang pertama membuat program yang mengontrol dua LED menggunakan keyboard melalui serial communication. Di sini ketentuannya, jika kita menginputkan A pada serial monitor, maka LED 1 akan menyala. Ketika diinputkan B, maka LED 1 akan mati. Ketika menginputkan C atau karakter C, maka LED 2 akan nyala. Dan ketika diinputkan D, maka LED 2 akan mati. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang saya gunakan. Di sini terdapat dua LED dan dua resistor. Resistornya 1K di sini. Ini dua LED dan saya menggunakan Arduino Uno. Nah, di sini LED 1 akan terhubung dengan pin digital 2 pada Arduino. Lalu dihubungkan pada resistor di sini, dan selanjutnya resistor akan terhubung dengan kaki anoda pada LED. Lalu kaki katodanya akan terhubung dengan ground. Begitu juga dengan LED kedua di sini. Kaki katodanya akan terhubung langsung dengan ground, dan kaki anodanya terhubung dengan resistor, dan resistornya nanti terhubung dengan pin 3 pada digit Arduino atau pin digital 3 di sini. Nah, di sini ketika pin digital 2 atau digital 3-nya memberikan input high, maka otomatis LED akan nyala. Kemudian apabila keduanya pada pin D2 dan D3 memiliki logic low, maka otomatis LED akan mati. Nah, untuk pada breadboardnya saya membuatnya seperti ini. Untuk LED 1 yang berwarna merah dan LED 2 berwarna kuning. Untuk LED 1 di sini sudah terhubung dengan pin D2 di sini yang warna biru, terhubung dengan resistor, lalu resistor terhubung dengan kaki anoda di sini. Lalu kaki katoda pada LED terhubung dengan ground. Nah, di sini. Kemudian kaki, begitu juga dengan LED kedua yang berwarna kuning ini, kaki resistor di sini akan terhubung dengan pin D3 di sini, dan resistor akan terhubung langsung dengan kaki anoda pada LED, dan kaki katodanya terhubung langsung dengan ground di sini. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan untuk programnya. Nah, di sini juga sudah saya susun untuk rangkaiannya seperti ini. Lalu ke programnya sendiri, pertama-tama kita akan mendefinisikan dulu LED 1 pada pin digital 2 dan LED 2 pada pin digital 3 di sini. Ini hanya untuk memberi penamaannya saja agar mudah. Lalu saya membuat variabel global serial in yang nantinya berfungsi untuk menampung inputan dari serial monitor. Nah, pertama-tama saya akan mengatur pin LED 1 atau pin digital 2 dan digital 3 yang beri nama LED 2 di sini sebagai output, dua-duanya sebagai output. Kemudian untuk serial bikinnya sini 9600 yang menandakan bahwa serial communication-nya akan menerima dan mengirim data sebanyak 9600 bit per detiknya. Kemudian pada void loop di sini, void loop di sini akan menunggu inputan dari serial monitor. Nah, apabila terdapat inputan, maka otomatis nilainya akan lebih dari 1. Nah, ketika nilainya lebih dari 1 akan masuk ke dalam if di sini. Nah, setelah itu maka variabel serial in di sini akan membaca inputan dari serial monitor tersebut. Lalu apabila serial in-nya atau inputannya A, maka akan memberi logic LED 1 high dan akan
menuliskan LED 1 is on, atau yang menandakan bahwa LED 1 nantinya akan nyala. Kemudian jika inputan yang diberikan yaitu karakter B, maka LED 1 akan dimatikan dengan perintah digital write. Dengan LED 1 di sini diberi logic low, maka otomatis LED akan mati dan kemudian akan menampilkan tulisan LED 1 is off. Kemudian kondisi selanjutnya, apabila inputannya yaitu C, maka LED kedua akan hidup dengan cara digital write di sini. LED 2 diberi logic high, maka LED 2 akan nyala dan akan menampilkan tulisan LED 2 is on dengan serial print LN di sini. Kemudian kondisi terakhir, apabila inputannya D, maka kondisi tersebut akan membuat LED kedua mati dengan cara digital write, lalu LED 2 diberi logic low, maka LED akan mati dan menampilkan tulisan LED 2 is off menggunakan serial print LN di sini. Dengan rangkaian seperti ini, saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Di sini akan saya compile terlebih dahulu. Nah, di sini tulisannya done compiling, lalu saya upload. Nah, upload berhasil. Ini merupakan kondisi awalnya. Saya akan membuka serial monitornya. Nah, apabila saya menginputkan A, maka LED akan nyala, yaitu LED 1 yang berwarna merah. Ketika saya menginputkan B, maka LED merah atau LED 1 akan mati. Ketika saya menginputkan C, maka LED yang kuning atau LED 2 akan nyala. Dan ketika saya menginputkan karakter D, maka LED kuning atau LED 2 akan mati. Di sini saya juga bisa menyalakan kedua LED sekaligus dengan mengetikkan karakter A dan C. Nah, di sini kedua LED dapat menyala secara bersamaan. Dan ketika saya ingin mematikan kedua LED, saya dapat mengetikkan B dan D. Nah, keduanya akan mati. Mengapa demikian? Karena setiap karakter akan diproses satu-satu. Jadi karakter misalkan saya menginputkan tadi untuk karakter A dan C, maka A diproses terlebih dahulu, lalu selanjutnya baru C yang diproses, sehingga LED pertama dan LED kedua bisa nyala bersamaan. Karakter A dan C tersebut tidak diproses secara bersamaan, sehingga kedua LED dapat nyala secara bersamaan dengan ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya pada program. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk program yang kedua, yaitu program untuk membuat segitiga atau menentukan sisi panjang dari segitiga Pythagoras. Nah, untuk rumus segitiganya sudah tertera di sini. Kemudian pada serial monitornya nanti terdapat ketentuan untuk memasukkan nilai C1. Di sini nilainya terserah, dan kemudian baru setelah mendapatkan input pada C1 atau memberikan nilainya, maka tampilan selanjutnya yaitu memasukkan nilai C2. Jika sudah diberi input, maka masuk ke pemrosesan pada rumus di sini dan akan dihitung nilai H-nya. Maka selanjutnya akan tampil nilai H-nya. Nah, karena di sini hanya memerlukan Arduino saja, maka saya tidak memerlukan atau tidak akan menampilkan rangkaian dari project kali ini. Saya akan langsung menampilkan untuk programnya. Nah, untuk programnya sendiri, di sini saya mendefinisikan variabel global C1, C2, dan H yang merupakan sisi dari segitiga. Lalu X di sini akan berfungsi untuk membaca di akhir program ingin menghitung lagi atau tidak.
Pertama-tama pada voice setup, saya akan mengatur serial bikinnya 9600, yang berarti serial komunikasi akan mengirim atau menerima data sebanyak 9600 bit per detik. Kemudian pada void loopnya, di sini saya pertama-tama akan menampilkan tulisan masukkan nilai C1 terlebih dahulu. Lalu saya beri while di sini agar program terus berputar di dalam while ini, karena logiknya pasti true dan tidak keluar dari while di sini setelah mendapatkan input. Jadi bila tidak diberi input pada C1-nya, maka program akan terus menunggu atau looping di sini saja. Nah, apabila terdapat inputan, maka nilai tersebut langsung disimpan pada C1 dengan serial read di sini. Nah, serial available di sini berfungsi untuk mendeteksi adanya inputan. Kemudian di sini karena menggunakan tabel ASCII ya, karena angkanya dimulai dari 1 sampai dengan 9 di sini. Nah, di sini karakter 1 sampai dengan 9 karakter 0 sampai dengan 9 dimulai dari desimal 48 sampai dengan 57. Maka dengan demikian inputan yang dapat diterima hanya berupa angkanya saja, yang dimulai dari 48 atau lebih dari 47 sampai dengan yang kurang dari 57. Lalu setelah itu nilai tersebut akan ditampilkan dengan serial write di sini. Kemudian akan memberi new line di sini. Lalu selanjutnya karena nilai tersebut berupa nilai desimal dari C1-nya untuk disimpan pada Arduino-nya, maka saya perlu mengurangkan dengan nilai 48 agar nilainya sesuai. Kemudian diberi break untuk masuk ke fungsi atau melanjutkan program. Selanjutnya saya akan menampilkan tulisan dengan serial print, yaitu masukkan nilai C2. Di sini sama dengan while sebelumnya, di sini akan terus berputar atau looping di sini apabila tidak ada input yang dimasukkan. Nah, di sini apabila terdeteksi input dengan menggunakan serial available, yang mana inputannya pasti lebih dari 0, maka input tersebut akan disimpan pada C2 dengan menggunakan serial read di sini. Nah, serial read di sini berfungsi untuk membaca inputannya tersebut. Nah, kemudian karena nilainya sudah disimpan pada C2, nah tapi C2 tersebut hanya dapat diberi input mulai dari angka 0 di sini. Karena angka 0 desimalnya 48, maka diberi kondisi C2-nya lebih dari 47 dan C2-nya kurang dari 58 atau angka 9 di sini. Karena di sini hanya dapat menginputkan angkanya, bukan karakter huruf. Kemudian di dalam if terdapat serial write untuk menampilkan nilai dari C2. Serial write di sini akan menampilkan karakternya dari C2, bukan nilai desimalnya. Lalu diberi ulang dengan serial print align di sini. Kemudian karena nilai C2 di sini masih berupa desimal, maka nilai C2 akan dikurangi dengan 48 sesuai tabel ASCII. Kemudian diberi break untuk masuk ke atau melanjutkan program. Nah, lanjut ke sini pada rumus segitiganya. H akan menghitung akar di sini, akar dari sisi segitiga C1 dikali dengan C1 ditambah dengan
sisi segitiga lainnya dikali sisi segitiga lainnya, karena rumus aslinya yaitu H kuadrat sama dengan C1 kuadrat plus C kuadrat. Nah, pada program ditulis dengan demikian. Kemudian program akan menampilkan maka panjang sisi miring H adalah dengan menggunakan serial print, lalu nilai tersebut ditampilkan dengan serial print ln H di sini. Kemudian pasti nilainya sudah ditampilkan, dan apabila sudah menampilkan hasilnya, nanti program akan menampilkan tulisan apakah ingin menghitung lagi dengan inputan Y atau N dengan menggunakan serial print. Di sini sama menggunakan while 1 untuk menunggu inputan pada program, dan apabila terdeteksi maka akan lanjut ke dalam if di sini. Apabila di sini inputan tersebut akan disimpan pada variabel X dengan serial read di sini. Lalu variabel X akan ditampilkan dengan serial write di sini. Apabila inputannya yang diterima Y, maka program akan memberi enter atau new line di sini dengan serial print ln dengan diberi break agar program masuk atau mengulang dari loop di awal di sini. Jadi void loopnya akan diulang lagi karena break di sini akan melanjutkan program. Kemudian apabila inputan yang diberikan yaitu n atau 0, maka program akan selesai di sini dengan memberikan new line di sini dengan serial print ln dan menampilkan tulisan selesai di sini dengan serial print, lalu akan menyelesaikan void loop di sini dengan perintah exit di sini. Kemudian apabila inputannya bukan Y ataupun N, maka di sini program akan terus mengulang menanyakan apakah ingin menghitung lagi dengan inputan Y atau N seperti di atas di sini. Apabila inputnya tidak sesuai, maka akan diulang secara terus-menerus di sini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan atau mendemokan programnya. Di sini akan saya build terlebih dahulu. Nah, karena di sini pada rangkaian tidak diperlukan project boardnya, maka di sini saya akan menggunakan Arduino-nya saja. Nah, karena program sudah selesai dikompil, saya akan melakukan upload pada programnya. Saya akan buka serial monitornya juga. Nah, di sini pertama akan menampilkan tulisan untuk memasukkan nilai C1. Apabila saya memasukkan nilainya 4, maka program akan lanjut untuk memasukkan nilai C2. Ketika saya memasukkan 3, maka program akan menampilkan hasilnya untuk sisi panjangnya atau sisi miring, sisi miringnya yaitu 5. Dan program akan menanyakan kembali untuk ingin menghitung lagi atau tidak. Di sini saya akan mencoba untuk menghitung lagi dengan mengklikkan atau menginputkan karakter Y. Dengan demikian maka program akan mengulang. Di sini saya akan mencoba menginputkannya kembali dengan C1 3, lalu C2 nya 4. Maka program akan menampilkan sisi miring yang sama dengan sebelumnya, karena sisi segitiganya yang diinputkan pada C1 dan C2 nya sama dengan sebelumnya. Kemudian apabila saya di sini tidak tidak menginputkan Y atau N di sini, misalkan saya menginputkan G, maka program akan menanyakan terus karena tidak sesuai dengan ketentuan program. Tidak saya menginputkan C lagi, maka akan menanyakan lagi. Dan untuk mengakhiri void loop di sini, saya dapat mengetikkan karakter N. Nah, apabila saya klikkan N, maka otomatis program akan berhenti di sini. Saya tidak dapat menginputkan lagi karena program sudah selesai.
Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.